Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul adzim, shadaqallahu rasulil karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, katakanlah dalam kurung wahai Muhammad kepada manusia, kalau manusia itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah akunya Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu dan menyayangi kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu akan sampai kepada kita manakala dalam penghambaan diri kita kepada Allah, dalam setiap aspek kehidupan kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja apabila kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan menerima amal ibadah kita tanpa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal sebesar apapun kalau tidak mencontoh Rasulullah SAW, maka tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah. Tetapi amal ibadah sekecil apapun, kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, maka akan dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Allah Subhanahu wa taala diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi, dan diangkatnya beliau menjadi nabi ini adalah sebagai contoh dan tauladan kepada kita semua, bahwa di dalam diri Rasulullah SAW ada uswatun hasanah, ada perilaku yang baik yang harus kita ikuti. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam imaniyah, ibadah, muamalah, muasyarah atau akhlak, maka hendaknya kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di muka Allah Subhanahu wa taala ini adalah panduan bagi setiap umat. Misalnya kita adalah umat manusia, umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ketaatan kepada Allah akan Allah terima manakala mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau umatnya Nabi Musa alaihissalam, maka dia akan diterima seluruh amal ibadahnya manakala mencontoh kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga umat Nabi Daud, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Zakaria, umat Nabi Yahya, dan umat Nabi Isa alaihissalam, ini akan diterima seluruh amal ibadahnya manakala mencontoh nabi-nabinya. Demikian juga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini akan diterima seluruh amal ibadahnya manakala mau mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dari imaniyah, keyakinan kepada Allahnya, maka kita harus berusaha untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti keimanan kita harus sama dengan Rasulullah, itu adalah hal yang mustahil. Karena keimanan setiap orang itu berbeda-beda, dan keimanan para nabi dan rasul ini tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan keimanan Nabi Muhammad SAW ini tidak bisa disamakan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Keimanan Rasulullah SAW adalah keimanan yang paling tertinggi di antara nabi-nabi. Demikian juga di muka Allah Subhanahu wa taala, masalah ibadah kita, baik yang mahdhah maupun yang biasa, maka ini harus mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana sholat kita yang merupakan amal yang terpenting di dalam agama Islam. Bahwa barang siapa yang bisa melaksanakan sholat dengan baik, maka
seluruh amal ibadah yang lain akan dianggap baik. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat dengan baik, maka seluruh amal ibadah yang lainnya pun tidak akan menjadi baik. Apatah lagi kalau tidak melaksanakan sholat. Demikian pula dalam hal puasa, dalam hal zakat, dalam hal haji, maka hendaknya kita mencontoh Rasulullah SAW. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang terkecil dari amal ibadah keseharian kita pun ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara istinjanya Rasulullah, berwudunya Rasulullah yang menunjang daripada ibadah sholat. Nah, kemudian bagaimana cara janabat Rasulullah, mandi besar, mandi kecil, bagaimana cara buang air besar, buang air kecil, cara tidur, cara istirahat, dan lain sebagainya. Kemudian dalam muamalah kita pun hendaknya mencontoh Rasulullah SAW, cara berjual beli yang baik, cara sewa menyewa, dan lain sebagainya. Yang ini sistemnya bermuamalah, mohon Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan dengan ma'isyah kita, yaitu cara mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Ini hendaknya mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana dengan cara muasyarah kita, berhubungan sesama manusia, hendaknya juga ini mencontoh Rasulullah SAW. Dan bagaimana akhlak kita sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Manakala ini terbentuk dalam kehidupan umat, ini adalah suatu dakwah gratis kepada umat yang lain di luar agama Islam. Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, umat di luar agama Islam itu akan merasa tertarik karena kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita mencontoh Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa dia cinta padaku akan bersamaku di dalam surga. Man tamassaka bisunnati indal fasadi falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang kepada sunnahku di zamannya rusak umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 kali mati syahid. Semoga kita yang orang-orang yang bisa termasuk mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, sekecil apapun amal ibadah kita, kalau mencontoh Rasulullah akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau tidak mencontoh Rasulullah SAW, maka akan berpahala kecil di sisi Allah, bahkan mungkin tidak akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.